Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Sirajuddin dari kelas 2 BAB dengan nomor absen 18. Di sini saya ingin membuat tugas yaitu pembuatan video tutorial aplikasi disposisi surat berbasis web menggunakan PHP RAT. Yang pertama, sebelum buka PHP RAT, kita buka dulu SEAMPP-nya dulu untuk agar supaya PHP RAT bisa dibuka. Di sini saya lupa rekamnya. Lalu kita pilih menu new project. Kita ketikkan nama yang kita inginkan di project name-nya. Kita pilih database, kita create new database. Di sini saya dan juga jangan lupa memberikan nama database name-nya. Di sini saya berikan nama DB Disposisi Sultan. Lalu klik create database. Sampai sini kita oke. Nah, ini jangan lupa untuk memilih folder PHP RAT-nya di mana supaya nanti bisa keluar data yang bisa kita buat. Di sini saya menyimpannya di folder D dan di download. Lalu kita ke htdocs, kita pilih create project. Ini kita oke saja, dan kita berikutnya adalah membuat table. Yang di sini adalah pertama tabelnya yaitu namanya adalah user. Di sini kita pilihkan field name-nya, kita ID user. Jangan lupa milih file type-nya atau apa integer, apa varchar. Ini kita harus pilih. Nah, yang berikutnya di sini kita pilih kita buat username di field name-nya. Jangan lupa field type-nya harus diperhatikan integer atau varchar. Yang berikutnya itu password. Yang berikutnya adalah yaitu foto user. Dan yang terakhir adalah jabatan. Oh maaf, ada yang terlewat, maksudnya setelah password bukan foto user ya, kita pilih setelah password yaitu email, setelah email yaitu nama user atau nama pengguna, setelah nama user yaitu kita ketik foto user, dan yang terakhir adalah jabatan. Nah, yang benar di tabel user atau tabel pertama ini seperti ini teman-teman. Dan jangan lupa kita pilih size-nya atau panjang atau nilainya. Di sini nama user 100, jabatannya 100, email 100, username 100, dan size-nya ini nggak usah diubah. Dan kedua adalah tabel yang kedua ini kita berikan nama surat underscore masuk atau surat masuk. Nah, yang pertama ini kita ketikkan di field name yaitu ID underscore surat underscore masuk atau ID surat masuk. Jangan lupa file type-nya sama size-nya diatur. Di sini size-nya 10. Di sini yang berikutnya adalah nomor surat. Nomor surat masuk. File type-nya di sini adalah varchar. Size-nya kita ganti menjadi 50. Di bawahnya nomor surat masuk ini kita pilih tanggal underscore surat underscore masuk atau tanggal surat masuk. Di sini adalah file type-nya yaitu date atau tanggal. Nah, kalau date ini size-nya nggak ada teman-teman. Tanggal yang berikutnya adalah tanggal terima. Yang terakhir file type-nya yaitu sama seperti yang di atas yaitu date. Yang berikutnya adalah asal underscore surat atau asal surat. Di sini file type-nya varchar, size-nya 100. Di bawah asal surat yaitu adalah perihal surat. Di sini adalah file type-nya varchar dan 255, dan yang berikutnya ada yaitu file surat. Di sini tetap juga varchar 255, dan yang terakhir adalah file name-nya yaitu diterima oleh. Di sini file type-nya diganti integer dan size-nya dibuat menjadi 100. Lalu setelah membuat tabel kedua surat masuk, kita buat tabel ketiga yaitu disposisi.
Di sini yang pertama field name-nya kita ketikkan ID disposisi. Setelah kita atur, kita jangan lupa file type-nya sama size-nya. Untuk yang kedua ini kita berikan nama ID surat. File tetap di varchar. Yang ketiga setelah ID surat yaitu adalah catatan. Maksud saya sifat surat. Di sifat surat ini file type tetap varchar namun size-nya 11. Setelah sifat surat yang berikutnya yaitu adalah catatan. Size-nya yaitu 50. Setelah catatan yang berikutnya yaitu ada ID user. Setelah membuat tabel ketiga, kita tetap lanjut buat tabel keempat. Di sini yaitu namanya sifat underscore surat atau sifat surat. Di sini cuma 2. Yang pertama yaitu ID dan yang keduanya yaitu sifat underscore surat. Kita save change. Setelah itu kita save change dan inilah tampilan di PHP RAT yaitu di bagian pack-nya. Dan yang berikutnya ini adalah tabel-tabel yang dibuat di bagian preview. Di sini kita klik OK. Seperti inilah tampilannya. Di sini ada home, ada di sini disposisi, ada sifat surat, ada surat masuk dan ada user. Yang berikutnya, langkah berikutnya itu ada kita ke project menu dan pindahkan surat masuk ini di bawah home atau di urutan kedua. Setelah itu kita OK. Kita jangan lupa di reload change dan tampilan di navbar-nya surat masuknya jadi di sebelahnya home. Tadi kan di posisi nomor 4 surat masuk itu tadi. Yang berikutnya kita ke project menu lagi, kita atur menu style-nya, kita pilih di sini yaitu static collapsed sidebar. Dipilihnya sidebar ini supaya ada barnya lagi di sampingnya. Nah, jika sudah selesai kita reload change. Nah, tampilannya berubah. Setelah itu kita pilih project theme, kita pilih tema yang kita inginkan. Ini tergantung selera. Kita pilih navbar variannya. Ini pun juga tergantung selera. Jadi ini hanya untuk memberikan variasi terhadap web yang ntar kita sudah buat. Kalau saya coba ini saja, saya reload change. Kita tunggu, nah tampilannya berubah teman-teman. Di project theme ini kita tambahkan limitnya 15 di paling bawah. Ini saya masih milih karena saya kurang puas. Pokoknya di project theme ini paling bawahnya itu ada tulisan limit dan itu kita tulis, kita ketik 15. Kita reload change lagi. Dan yang berikutnya kita ke user. Maksudnya ke pack. Ke user, bukan di preview tadi ya. Lalu kita ke add pack. Setelah itu di foto user kita pilih filenya. Kita pilih ininya itu file, jangan di textbook teman-teman. Setelah itu kita ke preview dan kita harus menambahkan add new user atau menambahkan user baru. Di sini ketikkan saja admin, passwordnya saya pilih 123456 supaya tidak lupa. Kita tinggal isi saja. Di sini emailnya admin@gmail.com, nama usernya adalah admin. Dan foto usernya saya pakai foto bebas saya.
Jabatannya di sini yaitu namanya admin. Kita submit. Yang berikutnya kita tambahkan lagi dua user lagi. Di sini saya berikan nama username yaitu user saja. Passwordnya saya samakan saja supaya tidak lupa 123456. Di sini emailnya user@gmail.com. Nama usernya itu user. Untuk foto usernya saya pilih bebas saja. Untuk jabatannya yaitu user. Nah, sudah jadi. User yang kedua, kita buat lagi user yang ketiga, yaitu saya berikan nama di sini adalah user 1. Passwordnya saya samakan saja 123456. Emailnya yaitu user1@gmail.com. Enter nama usernya yaitu, di sini saya harus teliti teman-teman untuk password dan confirm passwordnya supaya nggak mengulangi lagi. Nah, jika sudah, jangan lupa pilih foto usernya. Di sini jabatannya yaitu user 1, nama usernya, yaitu kita ketikkan user 1. Di sini saya mau nyari gambar lagi. Lalu di submit. Setelah kita membuat 3 user, kita lari ke PAX, kita menuju PAX, habis itu kita ke user, kita ke list pack. Di list pack ini kita ke passwordnya, kita uncentang, diuncentang passwordnya, lalu tetap di user, kita ke view pack, ID maksud saya passwordnya diuncentang juga. Setelah itu kita ke preview. Nah, jadi passwordnya di sini tidak terlihat. Lanjut, berikutnya kita ke preview, kita ke sifat surat, kita add atau kita tambahkan, kita add. Di sini kita tambahkan 3 sifat surat. Yang pertama yaitu penting, kita submit. Yang kedua yaitu rahasia, kita submit lagi. Dan yang ketiga yaitu segera dilaksanakan. Lalu kita submit lagi. Setelah sudah, kita ke surat masuk, kita add atau kita tambahkan. Di sini yaitu saya nomor surat masuk. Di sini saya meniru tutorial saja yaitu PLK _123_2024. Di sini tanggal terimanya saya berikan tanggal 30 dan tanggal surat masuknya saya berikan tanggal 27. Asal suratnya saya ketikkan yaitu Kemendikbud. Ini maaf salah menulis, Kemendikbud
Perihal suratnya yaitu kerja sama perusahaan. File suratnya saya pilih yaitu yang PDF. Diterima olehnya yaitu ketikan 1, teman-teman. Nah, di sini jangan lupa di tanggal terimanya kita masuk lagi, kita betulkan lagi karena jadi ngacak kalau tadi itu. Nah, di sini baru bisa kita ketikkan tanggalnya kayak model otomatis gitu. Di sini saya pilih tanggal 27 tahun 2024 bulan September. Setelah itu kita update. Nah, sifat suratnya maksud saya surat masuknya sudah ada isinya. Lanjut kita ke pack. Setelah ke pack, kita masuk ke surat masuk, ke list pack, kita uncentang. Maksud saya kita menuju ke file surat. Ininya tuh kita ganti menjadi current field link, ininya field linknya. Lalu kita ke add pack, kita pilih file suratnya. Lalu untuk require-nya dari true kita ganti menjadi false yang di file surat ini di add pack. Dan ininya kita klik JPG, JPNG. Nah, di komanya ini kita belakang kita tulisin koma PDF supaya bisa dimasukkan file PDF juga. Nah, kita ketikkan koma PDF. Setelah itu kita ke preview. Nah, tampilan file suratnya jadi kelihatan tuh teman-teman PDF. Yang berikutnya kita ke pack, lalu kita menuju ke disposisi, ke add pack, lalu kita pilih ID surat, kita ganti menjadi select. Terus analisis data source-nya kita ganti disposisi, kita data table name-nya surat masuk. Lalu value field-nya ID surat masuk dan label field-nya yaitu nomor underscore surat underscore masuk. Nah, jika sudah kita ganti select data source-nya. Jangan lupa sifat suratnya diganti juga. Dari yang textbook jadi select data source-nya diganti juga. Jadi data table name-nya kita sesuaikan saja sesuai dengan tutorial yaitu sifat surat. Value field-nya yaitu ID, label field-nya yaitu sifat surat lagi. Kita klik OK. Lalu yang berikutnya catatan. Catatan ini kita pilih text area. Lalu yang catatan kita pilih yang berikutnya yaitu ID user. Kita samakan lagi select. Kita pilih select data source-nya, pilih data table name-nya yaitu user, value field-nya yaitu ID user, label field-nya yaitu nama user. Kita OK. Lalu kita preview. Kita add new disposisinya. Yang pertama ini kita pilih paling atas. Sifat suratnya kita tulis dengan penting. Untuk catatannya saya mengetikkan di sini yaitu surat kabar. ID usernya kita pilih admin. Setelah itu kita submit. Nah, setelah disubmit muncul sudah disposisi di bagian preview, di bagian disposisi muncul disposisinya. Lalu kita authentication. Di sini registration table kita pilih user. Nah, di sini kita sesuaikan saja ya teman-teman. Username dengan username, password dengan password, user ID-nya dengan ID user, email field-nya dengan email, dan profile fotonya dengan foto underscore user atau foto user.
lalu di oke. Setelah di oke, jangan lupa di reload atau refresh. Berikutnya yaitu kita harus login sebagai admin, user, dan user 1 sesuai dengan yang sudah kita add new user tadi. Ini tampilan seperti admin adalah seperti ini. Jika kita login sebagai admin, lalu kita logout kembali, kita coba login sebagai user. Sini ketikkan user, passwordnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kita coba login. Nah, ini adalah tampilan jika kita login sebagai user. Kita logout lagi. Dan ini kita login sebagai user 1. Kembali kita masukkan passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ini adalah tampilan jika kita login di user 1. Jika kita sudah login ke 3 akun, kita login lagi sebagai admin. Kita login lagi. Lalu kita authentication. Kita uncentang allow user to registernya ini. Setelah kita uncentang, kita oke. Kembali kita reload atau refresh. Berikutnya kita ke Packs. Setelah kita masuk ke menu Packs, selanjutnya yaitu kita ke menu add pack, lalu menuju ke diterima oleh. Nah, ini kita ganti dari textbox ke none. Lalu berikutnya kita ganti default value-nya ini ke user ID. Lalu setelah itu kita ke preview. Maksud saya kita logout dan kita coba login dengan user. Kita coba login sebagai user. Sini misalnya user, passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita login. Setelah itu berikutnya kita ke surat masuk dan kita coba masukkan surat baru atau ke menu add new surat masuk. Di sini saya masukkan nomor surat masuk bebas saja. Kita coba-coba. Tanggal surat masuknya disetel dengan tanggal ini, lalu tanggal terimanya bebas saja. Tanggal terimanya kita ketik, asal suratnya masukkan sesuai dengan keinginan. Di sini untuk asal suratnya saya masukkan polinema, perihal suratnya yaitu kerjasama pendidikan. Kita masukkan kerjasama pendidikan, lalu berikutnya kita pilih file suratnya yang PDF. Setelah itu disubmit. Setelah itu kita harus masuk ke edit untuk mengubah tanggalnya. Karena tadi belum terdapat yang otomatis seperti ini, teman-teman. Jadi kita harus setelah disubmit kita harus masuk lagi untuk ngedit. Nah, ini saya setting sesuai dengan tanggalnya yang sudah saya setting tadi. September 2024. Ya. Setelah itu kita pilih update. Setelah diupdate, kita ke Packs kembali. Lalu kita masuk ke surat masuk, ke list pack, dan diterima olehnya ini kita master detail relationnya kita relasikan lagi, kita set relation.
Yang berikutnya kita realisasikan di sini detail primary key-nya kita ID user, master table foreign carrier diterima oleh, master table-nya yaitu surat masuk, dan detail table-nya kita pilih yaitu detail table-nya yaitu tetap user, dan detail table primary key-nya ID user, dan yang terakhir yaitu recording display field-nya kita pilih username atau user nama pengguna. Nah, setelah kita set relation, yang berikutnya kita ke preview. Nah, ini sudah terdapat ada tandanya itu teman-teman, user atau admin itu kalau sudah di set relation. Lalu yang berikutnya kita kembali ke page, kita masuk ke disposisi. Setelah di disposisi, kita masuk ke list page. Lalu kita masuk ke ID surat dan set relation. Di sini yaitu untuk master tabelnya saya pilih ID surat, detail tabelnya dipilih menuju ke surat masuk. Untuk detail table primary-nya ID surat masuk, dan record value-nya yaitu dipilih untuk surat masuk nomor surat. Setelah itu di OK. Lalu kita ke preview. Setelah ke preview ke menu disposisi, nah inilah tampilannya setelah di relationkan. Lalu selanjutnya kita menuju ke page. Lalu kita ke page, ke list page, ke ID surat. Nah, display labelnya ini kita ganti menjadi nomor surat. Lalu yang berikutnya kita ke disposisi, ke list page, ke sifat surat, dan kita relasikan kembali. Di sini untuk detail table-nya sifat surat, detail table primary-nya kita ID, dan record value-nya yaitu sifat surat. Setelah itu di OK. Setelah di OK, kita ke disposisi, ke list page, ke ID user, dan kita set relation. Di sini untuk detail table-nya kita pilih user, detail table primary key-nya kita pilih ID user, dan record value-nya yaitu username atau user nama pengguna. Setelah itu kita OK. Setelah di OK, kita ke preview kembali. Nah, ini tampilan di bagian preview di bagian disposisi. Setelah itu kita kembali ke page. Setelah ke page, kita ke rules and permission, dan kita pindahkan ke dynamic role permissions. Di sini administratornya harus dicentang semua ya. Lalu untuk user kita pilih beberapa saja. Di sini ada disposisi yang dicentang. Disposisinya itu untuk di list dan view-nya dicentang. Lalu setelah disposisi list view-nya dicentang, kita ke surat masuk, list view-nya dicentang. Dan di bagian user akun edit dan akun view-nya juga dicentang. Lalu setelah itu di OK. Setelah di OK, kita kembali ke preview. Nah, ini error. Karena di tutorialnya sudah memang error. Ini karena kita login sebagai user. Nah, selanjutnya kita pindah ke phpMyAdmin. Di sini kita pilih disposultan karena saya tadi sudah membuatnya dengan nama disposultan. Lalu kita ke user. Setelah itu kita pilih semua. Lalu ubah. Nah, di sini yang paling bawahnya ini loh, user role ini kita admin kita nomor 1, untuk user role ya kita pindah ke nomor 2, dan user role yang untuk user satunya kita
kita ketik nomor 2. Setelah itu kita reload change atau refresh dan kita logout dari user 1 dan kita coba login ke loginan laman admin. Kita login passwordnya 123456. Nah, ini. Lalu kita buka preview in browser. Kita login sebagai user. Nah, jadi kita login ke kedua ini untuk membandingkan laman antara admin dengan laman antara user. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kalau untuk user tuh yang muncul cuma 3, hanya home, surat masuk, dan disposisi. Seperti ini tampilan surat masuk, seperti ini tampilan disposisinya. Dan ini adalah lamannya sebagai admin, yang kita login sebagai admin. Di sini lengkap teman-teman. Kalau sebagai admin kita mau ngubah, mau mengapapun juga bisa. Setelah itu kita pindah ke menu packs, kita pindah ke disposisi. Setelah dari disposisi kita ke add page, lalu kita pilih ID surat. Nah, select data source-nya ini kita ubah, kita pindah ke data table. Pindah ke data table, untuk table namanya kita isikan surat masuk. Untuk value fieldnya kita ubah jadi kita menuju ke ID surat masuk, label fieldnya kita ke nomor surat masuk, lalu kita klik OK. Lalu berikutnya yaitu kita ke add page lagi, kita ke sifat surat, lalu kita ke select data source. Kita ganti lagi kayak tadi, data label, table name yaitu sifat surat, value ID-nya ID, dan label field-nya yaitu sifat surat. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita ke preview dan kita add new disposisi atau kita tambahkan disposisinya lagi. Di sini bebas milih, mau pilih yang mana aja. Sini saya sifat suratnya yaitu rahasia, dan catatannya yaitu saya mengetik mohon dibaca. Untuk selfie value-nya kita pilih ke user 1, lalu kita submit. Dan inilah tampilannya. Terus kita udah setelah kita add new. Setelah itu kita pindah ke page, lalu ke database view. Caranya dengan klik kanan kita create database view, lalu kita isikan view name-nya yaitu disposisi masuk. Setelah kita disposisi masuk, kita inikan isiannya di query builder. Caranya yaitu select. Setelah select, kita kasih tanda bintang atau logo bintang, lalu kita ketikkan from, lalu spasi. Setelah di spasi kita ketikkan disposisi. Setelah itu kita add. Nah, itu sudah muncul yang di sebelah kiri itu yang warnanya merah. Nah, itu kita klik. Setelah itu kita uncentang di list pack untuk ID disposisinya. Ini diuncentang. Lalu setelah diuncentang kita ke ID surat dan kita set relation-nya lagi. Di sini yaitu untuk detail table diisikan surat masuk, detail table primary key-nya kita ID surat masuk, dan record value-nya kita ke surat masuk atau surat masuk nomor surat. Setelah itu kita OK, dan yang berikutnya kita ke sifat surat,
kita atur lagi, kita set relation. Untuk detail tabelnya yaitu sifat surat, detail table primary key-nya yaitu kita ID, dan record display field-nya kita pindah ke sifat surat. Setelah itu kita oke. Berikutnya kita ke ID user, kita set relation. Untuk detail table-nya kita pilih user. Untuk detail table primary key-nya kita ke ID user, dan record display-nya kita pindah ke username atau user nama pengguna. Setelah gitu di oke. Setelah di oke, kita ke preview. Nah, lalu setelah kita ke preview, kita ke project menu dan pindahkan posisi disposisi ini. Maksudnya disposisi masuk kita pindah ke bawahnya surat masuk, atau kita pindah ke posisi 3. Lalu berikutnya kita oke. Jangan lupa setelah itu kita rules and permission, kita dynamic lagi. Untuk di administratornya yaitu ada yang di uncentang. Yang pertama yaitu disposisi masuk di bagian list dan di bagian view. Lalu untuk di bagian user, ini kita centang disposisi masuk di bagian list dan view-nya. Jadi kebalikan teman-teman antara administrator dan user dalam mencentangnya. Setelah itu kita klik OK, lalu kita reload atau kita refresh. Nah, ini kita yang dibuka yang di browser juga kita refresh. Dan inilah tampilan inilah tampilan di user dan tampilan di bagian laman admin. Lalu yang berikutnya kita user records management atau user record setting. Lalu kita ke disposisi masuk, user record field-nya kita pilih yaitu disposisi masuk ID user, dan match user field-nya kita pilih ke ID user atau ID pengguna. Lalu klik OK. Setelah diklik OK, jangan lupa di reload dan di refresh. Lalu setelah itu kita pindah ke browser, lalu ke disposisi masuk. Nah, ini tandanya udah masuk teman-teman sifat disposisi masuknya di bagian laman user. Itu ada terlihat di bawah ID user itu ada tulisan user. Nah, ini untuk bagian surat masuknya. Diklik. Ini error teman-teman. Kalau udah error gitu, kalau saya lihat udah di tutorialnya, berarti sesuai dengan tutorial. Nah, ini untuk bagian surat masuknya. Ini diterima oleh admin. Kalau udah saya baca di situ, nah itu udah terlihat di situ. Lalu berikutnya kita ke surat masuk. Kita ke file surat. Lalu field linknya kita ganti ke current field file. Nah, itu file suratnya. Jadi saya tadi salah teman-teman di awal sepertinya. Nah, itu udah terlihat ada linknya, jadi itu bisa dipencet. Biru-biru itu tadi. Lalu ke rules and permission, kita ke user, disposisi masuk di list dan view-nya di bagian user tetap dicentang. Di disposisi yang biasa list view-nya itu kita matikan centangnya atau kita uncentang. Kita klik OK, lalu kita reload. Kita pindah ke yang di web ini nggak bisa dilihat teman-teman disposisinya
karena tadi sudah kita uncentang. Jadi error dia, kalau kita klik dia error. Nah, jadi tampilannya cuma 3 ini nih teman-teman. Kalau yang ada di bagian usernya, tuh usernya nggak bisa kita lihat teman-teman. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.